Saya ke Bang Habib. Bang Habib tadi sebelum jeda begitu ya disampaikan oleh Mas Adi Pray bahwa ini hanya untuk membersihkan nama saja. Betul tidak sih Bang Habib? Jadi ada dua hal ya. Kalau kami memang bukan persoalan membersihkan nama, tapi mengungkapkan kebenaran ya. Bahwa yang benar harus kita sampaikan benar, yang salah ya salah. Itu kan prinsip umum yang kita pegang bersama, dan itu penting sebagai tugas kesejarahan kita semua ya. Kemudian tadi ini soal apakah Bawaslu atau MK. Makanya kata Mbak Titi tadi 14 hari itu terlalu singkat. Bagaimana mungkin misalnya memeriksa perkara PHPU Pilpres, lalu juga ada PHPU Pileg yang jauh lebih kompleks lagi, lebih rumit. Ada antar partai, ada interpartai, ya. Bagaimana mungkin 9 orang hakim bisa memeriksa semua dokumen, semua bukti dalam waktu sesingkat itu. Makanya 2017 DPR RI membuat undang-undang yang namanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di mana yang namanya TSM itu sudah beda dengan TSM ketika kita bicara TSM yang terjadi di pilkada, misalnya Kota Waringin Barat, Bengkulu Selatan, yang disebut-sebut contoh oleh Pak Mahfud. Itu beda dengan TSM yang didefinisikan di Undang-Undang 7 tahun 2017 yang pemeriksaannya itu adalah di Bawaslu. Dan yang tadinya TSM itu adalah dari refinding, dari penemuan hukum Hakim MK, menjadi norma yang sudah jelas diatur batasannya, misalnya harus di 50% provinsi dan lain sebagainya. Jadi TSM sekarang tidak seluas TSM sebelum undang-undang, dan beda TSM waktu itu kan berlaku dan dipraktekkan di pilkada. TSM ini belum pernah dijadikan satu putusan di Pilpres, belum pernah. Jadi makanya pembentuk undang-undang ya dalam hal ini DPR dan pemerintah 2017 dikanalisasi, dibikin kanal-kanal. Undang-undang itu saya bilang, undang-undang salah satu undang-undang yang paling lengkap karena di situ ada pelanggaran administrasi pemilu, ada sengketa proses, ada PHPU diatur semua di situ, termasuk pelanggaran administrasi pemilu yang TSM ada di situ semua. Jadi saya pikir ya memang nggak akan banyak kalau yang bisa dilakukan para pihak kalau targetnya adalah misalnya merubah hasil. Tapi sama-sama punya kepentingan. Pak Firman ya kan ya, teman saya paslon 1 juga punya kepentingan apa? Mengungkap kasus ini. Tujuannya mengungkap bukan untuk merubah hasilnya begitu ya. Nanti saya juga akan tanyakan pada kubu 01 sebetulnya klaim 1000 pengacara yang katanya sudah disiapkan itu strategi pembuktiannya akan seperti apa? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.